Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Grace percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Grace mau tanya nih, siapa yang bawa Alkitab? Tunjuk tangan, ayo. Ya, yang belum bawa, minggu depan bawa ya, karena kita akan baca Alkitab bersama-sama. Oke adik-adik? Nah, baik. Pada pagi hari ini Kak Grace akan bercerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Apa adik-adik judulnya? Ya, 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum itu kita buka Alkitab kita dulu ya. Kita buka di Alkitab kita di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Ya, udah ketemu semua ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi adik-adik, pada suatu hari, pada zaman dahulu, di perbatasan apa tadi katanya? Di perbatasan kota Samaria dan Galilea. Ya, Kak Grace punya gambarnya. Di suatu perbatasan kota Samaria dan Galilea, Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa. Yesus jalan ke sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Berapa adik-adik yang datang? Ya, 10 orang kusta. Tetapi mereka tinggalnya agak jauh, ya. Jadi ini mereka di sini, kira-kira begitu ya. Kira-kira orang kustanya ini di sini, Yesusnya di sini. Jadi jauh. Nah, lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, ada di ayat berapa? Ada di ayat yang ke-13. "Yesus, Guru, kasihanilah kami," katanya. Lalu di ayat 14-nya Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi pergilah mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Pas Tuhan Yesus bilang, "Pergilah kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Cuk, belum sampai lagi jalan, tiba-tiba mereka sembuh. Adik-adik yang tadinya sakit kusta tuh ya, ada banyak tangannya tuh ada sakit kusta. Seluruh tubuhnya dipenuhi sakit kusta. Tapi pada saat mereka berjalan, pada saat Tuhan bilang, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," mereka jalan dengan yakin pergi kepada imam-imam. Akhirnya
mereka telah sembuh. Mereka sadar, ih, aku menjadi tahir. Kata di Alkitab, tahir itu artinya sembuh. Kamu menjadi sembuh. Akhirnya mereka sembuh adik-adik di perjalanan. Adik-adik tahu gak sih, dari 10 orang berapa yang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah disembuhkan? Ya, jawabannya cuma 1. Ada di Alkitab adik-adik. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Ya, cuma 1 dari ke-10 orang, dari 10 orang yang sakit, cuma 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus, kembali memuliakan Allah, mengucap syukur. Dia tersungkur, dia pergi kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Adik-adik tahu gak sih ini siapa? Ya, ini orang Samaria. Tadi kan Tuhan Yesus ada di perbatasan Samaria dan Galilea kan? Nah, orang asing ini yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dari 10 cuma 1 loh yang kembali kepada Tuhan Yesus. Itu pun orang Samaria. Dia tersungkur. Adik-adik tahu gak sih tersungkur itu apa? Tersungkur itu tuh kayak sujud gitu, sujud, mengucap terima kasih gitu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyembuhkan aku. Dari 10 adik-adik cuma 1 yang kembali. Nah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus nanya, kemana? Kemudian Tuhan Yesus nanya, di mana orang yang 9 tadi? Bukankah 9 tadinya juga sembuh? Tuhan Yesus bingung, kenapa ya dari 10 orang cuma 1 yang kembali? Nah, kan 9 adik-adik yang sembuh itu semua loh, 10. Tapi yang kembali cuma 1, yaitu orang Samaria tadi. Tuhan Yesus nanya lagi, kenapa cuma kamu yang memuliakan Allah? Kemana yang 9 tadi? Adik-adik baca di Alkitab adik-adik tadi ya. Nih, ada di ayat 17. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Katanya. Lalu di ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia berdiri karena dia sudah yakin, dia sudah sembuh juga, dia sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya dia memuliakan Allah. Dia berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, kira-kira kalau kita lagi sakit, contohnya kita lagi sakit berhari-hari, sakit yang gak bisa sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Karena kita percaya, kita udah berdoa, kita udah minta tolong Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih kita sembuh. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik mau jadi yang 9 orang tadi, atau mau jadi orang Samaria tadi? Ya, kita harus menjadi orang Samaria tadi. Ketika kita sudah disembuhkan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kita harus mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan Yesus baik kan, sudah menyembuhkan kita. Sakit itu parah loh, tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Nah, jadi kita mau menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur. Ayat hafalan kita ada di 1 Tesalonika 5
ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak yang mengucap syukur, yang tahu terima kasih. Kita harus berterima kasih karena kita tuh udah disembuhkan dari sakit yang begitu parah. Tuhan sembuhkan. Kita nggak mau jadi orang-orang yang ke-9 tadi. Kita mau jadi orang yang mengucap syukur. Kita tersungkur di hadapan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat kesembuhan yang kau kerjakan di dalam kehidupan aku, di kehidupan adik-adik sekalian. Amin adik-adik. Ya, ayat hafalan minggu depan itu adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Jadi cerita pada pagi hari ini adalah tentang 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Ya adik-adik ya. Ya, kita harus menjadi, sekali lagi Kak Grace mau tekankan, kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita mau terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.